Nasib pilu dialami seorang kiper muda asal Bandung, Jawa Barat bernama Rizky Nur Fadhilah. Ia harus mengalami nasib miris lantaran jadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Pemuda berusia 18 tahun itu pun mengurai curhatan pilu usai terjebak dalam kondisi yang tak pernah ia bayangkan. Rizky ternyata mengalami penyiksaan luar biasa setelah tiba di Kamboja. Karenanya, Rizky pun meminta bantuan kepada orang tuanya di Indonesia. Rizky sendiri merupakan pemuda asal Babakan Cilisung, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Awalnya Rizky tergiur iming-iming dari sebuah grup Facebook soal perekrutan pemain sepak bola di Medan. Dalam tawaran tersebut, Rizky dijanjikan bakal dikontrak selama 1 tahun di sekolah sepak bola di Medan. Minat dengan tawaran tersebut, Rizky pun berangkat dari Bandung menuju Jakarta pada 26 Oktober 2025. Terkait keberangkatan Rizky, sang ayah, Dedi Solehudin mengurai cerita. Ternyata Rizky sempat diiming-imingi bakal diberikan ponsel iPhone selama perjalanan. Setelah ke Jakarta, Rizky pun kabarnya bakal diterbangkan ke Medan, tapi ternyata Rizky tidak benar-benar dibawa ke Medan melainkan diputar-putar ke beberapa daerah. Rizky justru diterbangkan ke Malaysia sebelum akhirnya dibawa ke Kamboja. 3 hari kemudian, Rizky baru bisa mengabari sang ayah. Yakni pada 29 Oktober 2025, Rizky bercerita ke Dedi kalau ia sedang berada di Kamboja. Padahal awalnya agen tersebut menjanjikan akan membawa Rizky ke Medan, lalu ke Bali. Lebih lanjut, Dedi pun mengungkap curhatan dari sang putra selama di Kamboja. Setibanya di Kamboja, Rizky baru tersadar kalau ia tidak bakal direkrut di tim sepak bola Medan. Rizky terjebak ke dalam pusara TPPO di Kamboja. Kepada sang ayah, Rizky menceritakan soal penyiksaan yang ia alami. Setiap hari Rizky diminta untuk memenuhi target pekerjaan di Kamboja. Jika tidak berhasil, Rizky disuruh push up hingga mengangkut galon bolak-balik ke lantai 10. Maka tak heran dalam video terbarunya, Rizky kini bertubuh kurus dan berambut plontos. Atas nasib miris yang menimpa sang putra, Dedi meminta bantuan kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dedi berharap putra kesayangannya itu bisa kembali pulang ke tanah air dalam kondisi sehat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.